Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin setelah kita mengerjakan puasa selama 1 Ramadan, kemudian ditutup dengan Idul Fitri di 10 hari sebelum hari ini, yaitu tepatnya tanggal 10 April. Pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Syawal. Kemudian setelah puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga sampai kita di rumah Allah ini untuk kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban kita sebagai umat Muslim yang merupakan insan yang diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliaulah kita bisa menikmati Islam iman pada hari ini, sehingga kita nanti tujuan kita adalah selamat dunia akhirat, sehingga kita menjadi insan yang beruntung di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pada pagi ini saya akan membahas yang berhubungan dengan bulan Syawal, karena kita masih berada di bulan Syawal, yaitu 3 amalan sunnah yang ada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah artinya bulan peningkatan. Peningkatan dari apa? Yaitu peningkatan dari amal ibadah yang selama ini kita telah diajarkan atau telah dididik selama bulan puasa 1 bulan penuh, sehingga kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah ke masjid, melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, sedekah dan ibadah lainnya, sehingga itu harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin adalah orang yang beruntung. Orang yang sama hari kemarin dengan hari ini adalah orang yang merugi, sementara orang yang lebih buruk hari ini daripada hari kemarin adalah orang celaka. Oleh karena itu kita harus meningkatkan amal ibadah kita, karena sebagai bukti bahwasanya Ramadan yang kita lakukan ini berhasil hendaknya, dan tidak hanya sia-sia dan hanya tidak ada seremonial saja di bulan Ramadan kita ramai-ramai ke masjid, sementara nanti setelah di luar Ramadan kita kembali ke habitat kita masing-masing, yaitu habitat sebelum Ramadan, di mana seperti biasa orang baru hanya melaksanakan ibadah pada bulan puasa karena hanya ikut-ikutan atau hanya karena pahala yang besar. Padahal bukan pahala yang besar itu yang terpenting, adalah proses selama 1 tahun penuh, sehingga manusia hanya diiming-imingi dengan pahala besar baru datang ke masjid, sementara proses selama 1 tahun penuh mereka tidak lakukan. Itu yang terpenting adalah seperti kita tahu bahwasanya banyak promo-promo yang dilakukan di mall, di toko, orang ramai berkunjung, tapi kalau tidak ada promo mereka tidak datang ke toko. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kumpulan, itulah pengantar untuk ceramah saya pagi ini. Yang pertama, amalan sunnah yang harus dilakukan pada bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan dalil hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma ramadana summa at-tabahu sita min sawali kana kasyami dahri. Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia mengiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun penuh. Kemudian hadis Sauban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa sebulan itu sama dengan 10 bulan
dan dengan puasa 6 hari setelah Idul Fitri atau di bulan Syawal, maka itu melengkapi puasa setahun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu melengkapi puasa sunnah, puasa wajib di bulan Ramadan. Kenapa bisa dihitung 1 tahun penuh dengan mengiringi puasa 6 hari di bulan Syawal? Perhitungannya adalah bahwasanya satu kebaikan itu akan diganjar oleh Allah dengan 10 pahala. Kalau kita berpuasa sebulan penuh, artinya kita sama dengan puasa 10 kali 1 bulan. Jadi dihitung 10 bulan. Sementara 6 hari akan dihitung 6 kali 10 atau 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2, itulah 12 bulan. Jadi syaratnya bahwanya kita puasa dianggap sepenuh penuh, kita harus puasa full di 1 bulan Ramadan. Pertanyaannya, kalau seandainya kita tidak full puasa di bulan Ramadan seperti para ulil harusnya kita mengqada dulu baru kita melaksanakan puasa 6. Karena di sini dikatakan bahwasanya kata-katanya adalah mengiringi. Kalau saja tidak kita full, artinya kita tidak full puasa 10 bulan, dan kalau tidak ditambah dengan 2 bulan, artinya kita tidak cukup 1 tahun. Oleh karena itu, mengqada puasa yang bagi yang tinggal sebaiknya lebih dulu dilakukan. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya puasa Ramadan itu bisa diqada di luar bulan Syawal atau di bulan-bulan lain. Itu memang pendapat sesuai dengan hadis yang dari Nabi, yaitu Aisyah mengganti puasa di bulan menjelang Ramadan berikutnya. Akan tetapi fadilah-fadilahnya atau keutamanya tidak kita dapatkan, karena hadis ini jelas mengatakan puasanya diiringi, puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Dan bagaimana cara melaksanakan puasa di bulan Syawal? Ada beberapa pendapat. Di sini puasanya dikatakan tidak ada aturan khusus yang mengatakan puasa hanya harus berturut-turut, puasanya harus diiringi Senin Kamis. Tetapi di sini bebas kita melakukan selama 1 bulan Syawal, yaitu dari tanggal 2 Syawal sampai dengan di tahun ini Syawal hanya 29. Jadi tanggal 2 sampai 29 Syawal. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi bapak-bapak ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, konsistensi kita bahwasanya kita adalah manusia yang bertakwa, bukan manusia yang hanya ikut-ikutan. Kita harus konsisten di luar Ramadan. Kita tetap ke masjid, kita tetap puasa, kita bersedekah. Disinilah kita dinilai sebagai manusia yang beriman, manusia yang tak takun, manusia yang bertakwa, tidak hanya manusia yang hanya ikut-ikutan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, sunnah mengganti iktikaf di bulan Syawal bagi orang yang tidak sempat iktikaf di bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis dari Al-Bukhari bahwa Aisyah berkata, pada satu waktu Nabi di bulan Ramadan beriktikaf. Setelah subuh beliau keluar untuk bertikaf di masjid beliau. Kemudian Aisyah minta izin kepada beliau juga ikut bertikaf. Akan tetapi istri beliau yang lain, yaitu Hafsah binti Umar, juga ikut iktikaf. Kemudian juga istri beliau yang lain, Zainab binti Habsi, juga ikut beriktikaf. Kemudian Nabi keluar dari, mereka bertiga mendirikan kemah di dalam masjid. Kemudian Nabi keluar dari kemahnya setelah sholat subuh, melihat bahwasanya ada 4 kemah di dalam masjid. Kemudian beliau, ada apa ini? Kemudian beliau menyuruh kemah-kemah itu untuk dicabut, sehingga pada hari itu beliau tidak jadi iktikaf. Kemudian beliau mengganti iktikaf yang 10 hari yang tidak jadi di bulan Ramadan, dijadikan iktikaf pada 10 hari di bulan Syawal. Ini merupakan dalil bahwasanya boleh mengqada amalan-amalan sunnah di luar ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan. Dan juga ada riwayat lain mengatakan bahwasanya pada saat bulan Ramadan Nabi pergi bersafar, seperti pernah Nabi bersafar di bulan Ramadan itu pada perang Tabuk. Kemudian beliau
tidak beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, kemudian beliau menggantinya 20 hari di bulan Ramadan tahun berikutnya. Itulah ketentuan-ketentuan puasanya mengkoda sesuatu ibadah boleh dilakukan, akan tetapi ibadah-ibadah yang telah waktunya ditentukan seperti sholat wajib itu kemungkinan tidak bisa dikoda. Yang hanya kita lakukan adalah tobat, karena sholat wajib dilakukan tiap hari, tiap waktu, waktunya telah ditentukan sebenarnya disampaikan dalam surat An-Nisa. Yang bisa dilakukan adalah ibadah-ibadah yang temporer seperti ibadah puasa, karena jelas dikatakan dalam surat Al-Baqarah puasanya bisa dikoda, itu pun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menikah. Di sini dasarkan dari Aisyah radhiyallahu wasallam, dia mengatakan Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada istri yang beruntung aku selain mereka yang lain, mereka mendapat keberuntungan daripada aku. Ini hadis dasarkan bahwasanya di bulan Syawal kita mungkin yang punya anak atau yang punya adik dianjurkan untuk yang telah mungkin mampu untuk bernikah, lebih baik menikah di bulan Syawal, karena bulan Syawal adalah bulan yang mungkin menjadi tonggak atau bulan yang baru bagi kita setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, sehingga bulan Syawal bulan yang dimana kita melaksanakan Idul Fitri, sehingga kehidupan kita seperti kehidupan baru. Itulah yang amalan-amalan sunnah di bulan Syawal. Semoga apa yang menjadi sunnah Nabi itu yang kita harus lakukan. Kemudian alasan lain dibalik fenomena menikah di bulan Syawal yaitu dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama, bulan Syawal adalah simbol awal yang baru. Artinya setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, kita beridul fitri, kita melaksanakan kembali kepada fitrah, artinya kepada kehidupan baru. Yang kemudian yang kedua, kembalinya kegiatan sosial, di mana selama bulan Ramadan kita fokus beribadah, tetapi setelah Ramadan pada Syawal kita bisa melaksanakan silaturahmi antara keluarga, sanak saudara, adik tolan. Kemudian yang ketiga, kondisi keuangan yang lebih baik daripada bulan sebelumnya. Mungkin kita tahu selama ini pada bulan-bulan Ramadan banyak orang terima THR bonus, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk biaya pernikahan. Kemudian keempat, waktu liburan dan reuni keluarga. Kita sama-sama tahu bahwasanya kita punya budaya di Indonesia, banyak sanak saudara kita pulang kampung, banyak sahabat-sahabat kita pulang kampung untuk bersilaturahmi, menjenguk sanak saudara. Disitulah kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi yang selama ini mungkin 1 tahun atau bertahun-tahun tidak jumpa dengan sanak saudara, tidak jumpa dengan teman lama, sahabat lama. Sekedar kita manfaatkan untuk di bulan Syawal. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah 3 amalan sunnah yang kita harus perhatikan, yang kita jadikan pedoman bagi kita untuk dalam kehidupan ini. Kemudian hal-hal yang mungkin menjadi perhatian, hadis-hadis yang telah sampaikan menjadi pedoman bagi kita, dalil bagi kita bahwasanya itulah amalan sunnah yang mungkin kita bisa lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.